Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema di dunia pendidikan, terutama sesuatu yang memang sedang tidak baik-baik saja. Karena yang kita tahu ya, adanya pergantian Menteri Pendidikan di negeri kita ini. Yang ini sudah menjadi rahasia umum, setiap adanya pergantian Menteri Pendidikan, pasti yang kena dampaknya kurikulum yang ikut akan berganti juga. Nah, mudah-mudahan dari hasil pembicaraan kita ini, teman-teman bisa mendapatkan sebuah wawasan berpikir, ya. Apakah dengan cara atau model pendidikan yang ada di negeri ini itu dalam keadaan yang sedang baik-baik saja? Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Baik, Pak. Ini berita terbaru ya, bahwa Kemendikdasmen. Wah, susah banget, Pak. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke. Gitu. Jadi yang level SD dan SMP SMA gitu ya. Itu akan membangkitkan kembali atau akan membuat kembali penjurusan. Dulu kan, ini dulu banget nih ya, mungkin anak-anak sekarang mungkin nggak ada yang tahu. Dulu kan ada yang SMA ya Pak ya, ada namanya A1, A2, A3, A4 Pak. Jadi namanya IPA, IPS, bahasa kayak gitu. Ya, penjurusan ya. Nah itu akan dibuat lagi. Nah padahal kan kita belum lama nih kurikulum merdeka tuh Pak. Yeah. Kayaknya baru kemarin kita ngomong kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu apa ya? Baru begitu tahu-tahu kita mau diganti lagi. Waduh. Keren ya, Pak. Iya, jadi yang ini aja masih beradaptasi lah kurang lebih gitu ya. Baik itu sekolah, bahkan sekolah juga kan ada negeri, ada swasta, dan mereka semua tersebar di seluruh Nusantara gitu ya. Itu kan juga perlu effort Pak untuk baik dalam hal sosialisasi, adaptasi. Nah, ketika ini sedang berlangsung, tahu-tahu ada kebijakan baru lagi nih, yaitu kembalinya penjurusan di SMA, IPA, IPS, bahasa. Nah, di mana kurikulum merdeka salah satu opsi atau fleksibilitasnya adalah dia bukan penjurusan yang dikotak-kotakan gitu, bukannya. Jadi anak bukan dikotakkan oleh jurusan, tapi oleh apa yang menurut dia mapel yang dia butuhkan. Jadi diberi kebebasan. Ya, diberi kebebasan. Dia lebih fleksibel, lebih bebas supaya nanti akan kelihatan nih kalau anak ini maunya misalnya menjadi seorang diplomat, maka pelajaran-pelajaran A, B, C, D, E itu yang harus diambil misalnya gitu. Jadi dia nggak harus IPA, nggak harus IPS gitu misalnya kayak gitu ya. Nah itu seperti itu yang diinginkan oleh kurikulum merdeka. Nah sekarang dengan adanya seperti itu lagi kan berarti kan otomatis berubah lagi. Gitu, belum sosialisasinya, belum adaptasinya. Nah yang kemarin aja masih baru mau dijalanin. Kalau nggak salah baru 4 bulanan, belum benar-benar berjalan, baru 4 bulanan gitu. Jadi di dalam berita itu di Kompas ya baca ya, kompas.com, itu baru seumur jagung katanya. Jagung umurnya berapa lama ya? Nah baru seumur jagung itu, terusnya mau dirubah lagi gitu. Yang ininya baru seumur jagung gitu maksudnya. Nah itu bagaimana dengan pola seperti itu? Kira-kira apakah memang akan bisa jadi lebih baik atau malah makin berantakan gitu Pak? Ya jadi kalau kurikulum yang berubah-berubah Pak, ya sudah bisa dipastikan ya orang-orang yang di lapangan Pak yang akan bermasalah, terutama guru-guru dan anak-anak didiknya. Coba deh Pak Afi lihat, misalnya dari tingkat SD Pak sampai tingkat SMA itu dibutuhkan waktu berapa tahun Pak? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, total 12 tahun. 12 tahun. Nah kira-kira Pak, sepengalamannya Pak Afi deh, selama 12 tahun ada berapa pergantian Menteri Pendidikan Pak? Kalau satu menteri itu biasanya 5 tahun masa jabatan. Kalau nggak diberhentikan di tengah jalan ya. Misalnya Pak Anies ya, dulu baru 2 tahun udah diberhentikan ya. Jadi kalau seandainya tidak diberhentikan dan masa jabatannya full dari awal diangkat sampai terakhir meletakkan masa jabatan, itu kan 5 tahun. Berarti bisa 3 menteri Pak. Bisa 3 menteri. 3 menteri, yang satu masih proses sedang menjabat. 3 menteri.
Nah, dalam rentang 12 tahun. 12 tahun ya. Ya. Setiap pergantian Menteri Pendidikan, mereka selalu melakukan perubahan atau melanjutkan, Pak, ya, program Menteri Pendidikan sebelumnya. Yang ada, yang dulu-dulu gitu. Iya. Yang dulu-dulu kayaknya berubah-berubah aja, Pak. Suka-suka dia. Nah, itu, Pak. Coba Pak Afi bayangkan ya, dengan adanya perubahan yang terus-menerus, kira-kira Pak, nasib para guru dalam mengajarkan kurikulum yang diminta oleh pemerintah, mereka bisa optimal nggak sih Pak dalam menerapkan kurikulum tersebut? Ya bagaimana bisa optimal ketika baru mau diterapkan aja dan baru jalan seumur jagung, udah dirubah lagi. Nggak mungkin dong bisa optimal. Nah, terus bagaimana Pak nasib anak-anak didiknya? Wah, amburadul. Nah itu yang saya bingung Pak ya. Kan dunia pendidikan ini butuh waktu dan proses Pak dalam menerapkan sebuah kurikulum. Iya, butuh effort, Ya, biaya. iya. Dan ini nggak mudah Pak dalam mengimplementasikannya. Karena bayangin ya, ini jumlah guru di Indonesia itu kan bisa dibilang ribuan Pak. Ya, dengan istilahnya kemampuan yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Belum lagi dengan keberagaman anak-anak didiknya. Nah, di sini ketika suatu kurikulum terus berubah, Pak, mereka bagaimana, Pak, dapat mendelivernya itu dengan maksimal? Karena tidak adanya kejelasan, Pak, di awal bahwa semestinya pendidikan yang kita ingin terapkan di negeri ini, itu tujuannya itu ke titik A misalnya. Tetapi belum sampai ke titik A, ini udah diubah lagi Pak, arahnya ke titik B. Akhirnya kan bisa dipastikan Pak, itu anak-anak kayak hilang di tengah jalan gitu. Mengikuti arus saja. Karena mereka nggak ada istilahnya penunjuk arah yang precise gitu Pak, yang tepat. Nah, yang jelas deh. Yang jelas. Nah, ini yang membuat sebagian besar anak-anak, Pak, kalau pola pendidikan yang diberikan kepada mereka itu selalu berubah-berubah, akhirnya nggak heran, Pak, kalau semangat belajar anak-anak didik kita itu ya semakin kesini ya semakin melemah. Nggak jelas. Iya. Mereka akhirnya udah malas atau ini lebih tepatnya lagi terbawa arus. Iya. Jadi mereka jadi generasi yang gampang terbawa arus kan. Nah itu Pak. Kemari kalau nggak ada kejelasan, jadi anak-anak yang nggak jelas. Benar. Karena mereka misalnya baru saja paham misalnya kurikulum ini, tiba-tiba diubah lagi. Akhirnya kan mereka mesti mulai dari titik nol lagi, Pak. Dan mau sampai kapan pola pendidikan di negeri kita tuh seperti itu, Pak? Sampai ada orang yang benar-benar mengerti pendidikan, Pak. Pak, yang jadi menteri maksudnya. Kan pernah waktu itu kan, kalau misalnya nih, Menteri Pendidikan kita berasal dari salah satu ormas deh, di Indonesia, yang katanya ini ormas yang terbesar juga lah di Indonesia, Pak. Ini kecenderungannya di dunia pendidikan katanya. Mereka diberikan amanah, ya, salah satu kadernya untuk menjadi Menteri Pendidikan. Saya paham yang bawa maksud. Ya tapi kan kalau misalnya mereka terus membawa Pak hal-hal yang berbeda-beda, ya bagaimana Pak hal ini bisa diterapkan dengan maksimal di bawah Menteri Pendidikan? Akhirnya kan mereka kayak selalu mencari jarum di tumpukan jerami Pak, yang sulit gitu.